Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat, bapak dan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pengajian kita. Tadi kita menyampaikan bahwasanya Ahlus Sunnah mengambil dalil terhadap perkara akidah mereka itu dari 3 sumber. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadis yang sahih, dan yang ketiga adalah ijma' para sahabat radhiyallahu anhum. Itu sumber mengambil hukum akidah. Maka Ahlus Sunnah tidak menerima adanya qiyas di dalam permasalahan akidah. Ini sangat jelas sekali. Sampai kapanpun ya pemahaman ini tidak akan bergeser sedikit pun. Dari masa ke masa akan senantiasa ada orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi, mengajak manusia untuk senantiasa kembali kepada pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Maka ini yang dibutuhkan oleh kaum muslimin. Bagaimana mereka beragama sesuai dengan agamanya para sahabat. Banyaknya penyimpangan yang terjadi, banyaknya perselisihan yang terjadi, itu dikarenakan kita tidak mau mengikuti metodenya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Para sahabat ada perselisihan di antara mereka, jawabannya ada. Tapi perselisihan di antara mereka sifatnya adalah perselisihan yang variatif, yang ragamnya banyak, bukan perselisihan yang bertolak belakang satu dengan yang lainnya. Itu tak pernah terjadi di masa sahabat. Yang terjadi di masa sahabat adalah bagaimana mereka, perselisihan mereka itu sifatnya variatif. Kedua-duanya ditakrir oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ditetapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bapak dan ibu rahimani wa rahimakumullah, sebab kaum muslimin jauh dari beragama yang benar itu tadi karena mereka tak mau mengikuti pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 115. Allah mengatakan, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda. Siapa yang menyelisihi Rasul setelah jelas baginya petunjuk, datang kepadanya dalil, datang kepadanya sunnah, datang kepadanya Al-Quran, kemudian dia tolak. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, kemudian dia mengikuti jalan selain jalan para sahabat. Apa akibatnya? Allah mengatakan, nuwallihi ma tawalla, kami akan palingkan dia sejauh-jauhnya. Semakin jauh dia dari pemahaman Nabi, pemahaman sahabat, semakin jauh pula dia dari kebenaran. Semakin jauh dari kebenaran. Tidak akan mungkin bertemu orang dengan pemahaman yang benar kalau seandainya dia tak berpedoman kepada pemahaman para sahabat. Tidak akan pernah jumpa. Allah mengatakan, nuwallihi ma tawalla. Di dunia Allah palingkan dia sejauh-jauhnya. Semakin jauh dia meninggalkan, semakin jauh pula dia berpaling. Wa nuslihi jahannam, dan di akhirat kami siksa dia di neraka jahannam. Wa sa'at masira, neraka jahannam itu seburuk-buruk tempat
tempat kembali. Maka ada dua kerugian, rugi di dunia dan rugi di akhirat. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Maka jangan pernah tolak satu hadis Nabi pun. Jangan pernah tolak pemahaman para sahabat radhiyallahu taala. Jangan pernah tolak. Ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Para sahabat radhiyallahu taala anhum adalah orang-orang yang telah dijamin masuk surga. Sebagaimana tadi yang telah kita jelaskan. Mereka Allah pilih sebagai pendamping Nabi, sebagai orang-orang yang melanjutkan estafet dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka adalah orang-orang yang amanah di dalam menyampaikan. Makanya kalau dalam hadis, kalau ya mursalnya itu mursal sahabi, maka hadisnya diterima. Artinya ada ya, mursal itu ada sahabat mendengar dari sahabat yang lain dari Rasulullah, kemudian dia mengatakan saya mendengar dari Rasulullah, langsung dia katakan itu, dia gugurkan satu perawi, maka itu namanya makbul. Kenapa? Karena sahabat itu semuanya udul, semuanya baik agamanya, semuanya amanah. Adapun ya tabaqah setelah sahabat, kalau seandainya ada yang memursalkan, maka ini hadisnya lemah. Tapi kalau sahabat, hadisnya tetap sahih. Kenapa? Karena sahabat adalah udul. Setiap sahabat Nabi itu adalah udul, artinya orang yang jujur, amanah dan baik agamanya.